Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Risma Aulia Salsabila dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator dalam video presentasi kelompok 6 mata kuliah drama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah drama yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah drama konstruksi sosial, yang mana fokus pada drama eksperimental dan makna dalam drama. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok 6. Yang pertama ada Siti Nurrohmah, kemudian Adi Permana, Teguh Ramadan, Siti Nurfadila, dan terakhir akan disampaikan oleh Lutfiah Syifa Unnajah. Mari kita simak penjelasan menarik dari rekan-rekan kita semua. Selamat menyaksikan. Jenis drama dalam konstruksi sosial merujuk pada bentuk-bentuk drama yang merefleksikan atau mengkritisi struktur sosial dalam masyarakat. Drama realis, melodrama, drama absurd, dan drama politik adalah beberapa contohnya. Melalui konflik tokoh dan alur cerita, drama dapat menampilkan ketimpangan sosial, ketidakadilan, serta pergolakan nilai dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, drama Az-Zaim karya Mustafa Mahmud menggambarkan penindasan terhadap minoritas pasca perubahan kekuasaan di Afrika Utara. Dengan demikian, drama dapat menjadi media yang kuat untuk menyuarakan kritik sosial dan pembentukan kesadaran kolektif. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan pengertian drama eksperimental dan ciri-ciri drama eksperimental. Drama eksperimental adalah bentuk pertunjukan teater yang mencoba mengeksplorasi cara-cara baru dalam pementasan, penulisan naskah, maupun penyampaian pesan. Tujuannya adalah untuk melampaui batas-batas konvensional teater tradisional, baik dari segi struktur, gaya, maupun teknik penyutradaraan dan acting. Selanjutnya, ciri-ciri drama eksperimental. Yang pertama, tidak mengikuti struktur naskah tradisional seperti 3 babakan klasik, awal, konflik, dan akhir. Yang kedua, bahasa yang tidak konvensional. Bisa berupa puisi, simbol, bahkan gerak tubuh tanpa dialog. Yang ketiga, panggung dan properti menulis atau tidak biasa. Terkadang menggunakan ruang non-teater seperti gudang atau taman. Yang keempat, partisipasi penonton. Kadang penonton dilibatkan secara langsung dalam pertunjukan. Dan yang terakhir, tema-tema yang provokatif atau abstrak seperti eksistensialisme, absurditas, atau kritik sosial yang tajam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Izin kepada moderator, saya Siti Nurrohmah akan menjelaskan sedikit materi tentang tujuan dan fungsi struktur drama eksperimental beserta tokoh penting dalam drama eksperimental. Di sini saya menggantikan Muhammad Teguh yang tidak ada. Langsung saja kepada materinya, ialah tujuan dan fungsi struktur drama eksperimental. Drama eksperimental bertujuan untuk menantang dan mendekonstruksi struktur naratif tradisional guna menciptakan pengalaman teater yang lebih reflektif, provokatif, dan partisipatif. Tujuan dan fungsinya itu meliputi mengeksplorasi kondisi manusia, memicu perubahan sosial, dan mendorong eksperimen artistik. Kemudian ialah tokoh penting dalam drama eksperimental. Dalam lingkup internasional ada Jerzy Grotowski dari Polandia yang dikenal dengan konsep teater miskin. Kemudian ada Peter Brook dari Inggris. Brook mengeksplorasi berbagai bentuk teater, termasuk teater eksperimental dengan menekankan kesederhanaan dan esensi dari pertunjukan itu. Kemudian ialah ada Takeshi Kawamura dari Jepang yang dikenal dengan karya yang menggabungkan budaya pop, kritik sosial, dan eksperimental teatrikal postmodern.
Kemudian di lingkup nasional sendiri ada W.S. Rendra yang dijuluki burung merak. Kemudian yang terakhir ada Putu Wijaya yang dikenal dengan teater spontan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan terkait dengan materi makna dan gagasan dalam konteks teater, juga jenis-jenis gagasan yang umum dalam drama. Yang pertama, terkait makna dan gagasan dalam konteks teater. Dalam seni teater, makna merujuk pada pesan atau nilai yang ingin disampaikan kepada penonton melalui sebuah pertunjukan. Makna ini tidak hanya berasal dari dialog, tetapi juga dari simbol-simbol visual, gerakan, musik, dan elemen panggung lainnya. Menurut Dede Pramayoza, dalam jurnal pementasan teater sebagai suatu sistem penandaan pertunjukan teater dapat dipahami sebagai sistem tanda yang kompleks, di mana berbagai elemen pertunjukan bekerja bersama untuk menghasilkan makna yang dapat ditangkap oleh penonton. Sementara itu, gagasan dalam teater adalah ide atau konsep utama yang menjadi dasar penciptaan sebuah pertunjukan. Gagasan ini bisa berupa pandangan terhadap isu sosial, nilai budaya, atau ekspresi artistik. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui naskah, penyutradaraan, akting, dan desain panggung untuk membentuk sebuah pertunjukan yang utuh. Makna dan gagasan merupakan dua elemen penting yang menjadikan teater bukan hanya sebagai hiburan, namun juga sebagai media ekspresi. Gagasan adalah fondasi konseptual, sementara makna adalah hasil dari seluruh proses artistik dalam pertunjukan. Yang kedua, jenis-jenis gagasan yang umum dalam drama. Dalam karya drama, terdapat beragam jenis gagasan yang menjadi fondasi penceritaan. Jenis-jenis gagasan ini tidak hanya memperlihatkan kedalaman isi, namun juga menunjukkan sikap pembuat karya terhadap realitas sosial dan kemanusiaan. Nah, ada beberapa jenis gagasan umum dalam drama. Yang pertama, ada gagasan sosial. Gagasan ini mencerminkan kritik atau penggambaran terhadap kondisi masyarakat seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, diskriminasi, dan konflik kelas. Teater realis atau teater rakyat seringkali mengangkat tema-tema sosial sebagai bentuk refleksi dan kritik terhadap realitas. Yang kedua, ada gagasan moral. Gagasan moral menekankan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, pengorbanan, atau tanggung jawab. Drama dengan gagasan ini biasanya bertujuan membangun kesadaran etis penonton. Yang ketiga, ada gagasan politik. Drama politik membahas persoalan kekuasaan, penindasan, atau perjuangan rakyat melawan rezim. Drama jenis ini sering digunakan sebagai media perjuangan dan penyadaran. Lalu, yang keempat, ada gagasan psikologis. Fokus gagasan ini adalah konflik batin, misalkan trauma masa lalu atau dinamika kejiwaan tokoh. Yang kelima, ada gagasan filosofis. Drama filosofis mengeksplorasi pertanyaan tentang eksistensi, kebebasan, nasib, dan tujuan hidup manusia. Gagasan ini biasanya lebih abstrak dan membutuhkan pendekatan simbolis atau metaforis dalam penyajiannya. Jenis-jenis gagasan ini tidak selalu berdiri sendiri, melainkan bisa juga bersinergi dalam satu pertunjukan. Sebuah drama bisa memuat gagasan sosial sekaligus filosofis atau gagasan politik yang juga mengandung aspek psikologis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyampaian makna dalam drama eksperimental. Drama eksperimental itu adalah bentuk pertunjukan teater yang mencoba melampaui batas-batas konvensional. Dalam penyampaian cerita, struktur, dan bentuk. Nah, dalam drama eksperimental ini, penyampaian makna tidak selalu disampaikan secara langsung. Secara langsung di sini maksudnya tidak melalui dialog gitu, tapi makna ini dapat disampaikan melalui
simbol, terus melalui metafora, gerak tubuh, cahaya, musik, dan keheningan pun menjadi cara dalam penyampaian makna itu. Saya telah menemukan beberapa cara penyampaian makna dalam drama eksperimental. Cara-cara ini berdasarkan pemikiran beberapa tokoh utama dalam dunia teater modern dan eksperimental. Yang pertama ada cara simbolis dan metafora visual. Cara ini dikemukakan oleh Antonin Artaud tahun 1958. Artaud menekankan bahwa bahasa teater yang mencakup simbol visual, gerak tubuh, dan atmosfer itu merupakan media utama dalam penyampaian makna di drama eksperimental ini. Arthur juga menyampaikan teater harus mengomunikasikan secara langsung dengan indera melalui gambar dan gerakan, bukan melalui teks atau dialog gitu. Nah, dalam cara simbolisme dan metafora visual itu kan tadi tidak disampaikan secara langsung, melainkan melalui simbol-simbol atau visual. Nah, visual di sini itu diantaranya ada bentuk, benda, warna, dan gerakan. Contohnya itu sebuah boneka yang rusak itu dapat dimaknai sebagai trauma masa kecil. Ada contoh lagi yaitu warna merah yang digunakan dalam cahaya panggung itu dapat dimaknai sebagai konflik batin atau kekerasan. Nah, pada cara simbolik ini bersifat subjektif ya, tergantung pada interpretasi dari penonton itu sendiri. Hal ini membuat penyampaian makna dalam drama itu dapat lebih terbuka dan personal. Cara yang kedua yaitu bahasa tubuh dan gerakan nonverbal. Jerzy Gottesky menekankan akan pentingnya tubuh aktor dalam menyampaikan suatu makna. Daripada menggunakan teks atau narasi verbal, pada drama eksperimental banyak mengandalkan koreografi. Koreografi itu merupakan tari atau gerakan ekspresif. Yang kedua ada mimik wajah yang ekstrim atau tidak lazim. Kemudian ritme tubuh atau perulangan gerak juga digunakan untuk menciptakan makna yang emosional. Cara yang ketiga yaitu struktur narasi nonlinear yang dikemukakan oleh Samuel Beckett tahun 1953 dalam Waiting for Godot. Samuel menciptakan drama tanpa ada alur yang jelas, di mana pengulangan dan absurditas itu menjadi sarana utama dalam penyampaian makna. Kemudian dalam eksperimental cenderung meninggalkan alur cerita konvensional. Sebagai gantinya, cerita bisa dimulai dari klimaks, kemudian diikuti fragmen acak dari masa lalu ke masa depan. Ada juga yang menggunakan fragmen peristiwa yang tampak tidak berhubungan, tetapi menyampaikan pesan secara kolektif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan pengalaman reflektif di mana penonton membangun sendiri narasi dan makna dari potongan-potongan kejadian tersebut. Cara yang keempat yaitu interaktivitas dan peran penonton. Menurut Richard Sechner dalam Performance Theory tahun 1988, dia menyatakan bahwa pertunjukan eksperimental sering mengaburkan batas antara penonton dengan aktor, di mana penonton tidak hanya sebagai penerima pesan saja, melainkan mereka juga ikut menciptakan pengalaman performatif. Jadi maksudnya itu, penonton itu diajak turun langsung untuk menjadi aktor juga.
dilibatkan langsung gitu. Misalnya itu diajak berdialog, diajak masuk ke atas panggung, atau bahkan berperan dalam perubahan jalannya cerita. Cara yang kelima yaitu penyampaian makna melalui musik, bunyi, dan keheningan. Sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Peter Brook dalam The Empathy Spice tahun 1968, Brook menjelaskan bahwa ruang suara bahkan keheningan itu dapat bermakna jika digunakan secara sadar oleh aktor. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu suara, baik itu suara musik atau bunyi-bunyi yang tidak lazim gitu, itu sering digunakan untuk menggantikan narasi. Contohnya musik disonansi atau musik yang tidak harmonis, itu bisa menggambarkan suatu kegelisahan gitu. Nah, selanjutnya keheningan panjang itu menunjukkan kesedihan yang dalam. Terus ada jeritan, gumaman, dan suara-suara yang tak lazim lainnya, itu dapat menciptakan atmosfer yang mengganggu atau menggugah emosi. Jadi dalam drama eksperimental ini, cara menyampaikan maknanya itu dapat menggunakan elemen-elemen panggung sebagai media bahasanya. Jadi tidak terpatok pada teks narasi saja. Alhamdulillah seluruh materi presentasi dari kelompok kami telah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak video presentasi kami dari awal hingga akhir dengan baik. Saya Risma Aulia Salsabila selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kekeliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.